Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi ya pada video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas atau meneruskan materi tentang bangun ruang sisi datar. Yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah tentang gabungan dari bangun ruang sisi datar. Oke. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini, jadi setelah anak-anak memperhatikan materi pada video pembelajaran kali ini, diharapkan nanti anak-anak dapat menentukan luas permukaan gabungan dari volume dari bangun ruang sisi datar. Yang kedua, menentukan volume gabungan beberapa bangun ruang sisi datar. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gabungan bangun ruang sisi datar. Sebelum itu, marilah kita mengingat dulu tentang rumus-rumus luas permukaan, baik itu kubus dan prisma, limas, dan balok. Untuk kubus sendiri luas permukaannya adalah 6 kali R kali R, volumenya adalah R kali R kali R, atau di sini kita bisa menuliskan apa ini? R pangkat 3, ini juga boleh sama saja. Gitu ya. Kemudian untuk balok luas permukaannya adalah 2 dikalikan P dikali L ditambah P kali T ditambah L kali T, gitu ya. Kemudian untuk volumenya P kali L kali T. Kemudian untuk prismanya, karena prisma itu jenisnya banyak ya, alasnya kan banyak prisma itu, tergantung alasnya. Bisa prisma segitiga jika alasnya segitiga, bisa prisma segi 5 jika alasnya berbentuk segi 5. Jika alasnya berbentuk segi 6, maka prisma segi 6. Artinya rumusnya kan nanti akan macam-macam. Maka dari itu, supaya kita tidak bingung, kita kembalikan lagi ke konsepnya. Bahwa luas permukaan itu konsepnya adalah menjumlahkan semua luas sisi-sisinya. Ya, tinggal kita cari luas setiap sisinya berapa, kemudian tinggal kita jumlahkan. Itu konsepnya. Kemudian untuk volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi prisma, gitu ya. Jadi kita cari alasnya berapa, luasnya alas berapa, kemudian dikalikan tinggi prismanya. Tinggi prisma itu yang mana? Ya ini tinggi prisma. Kemudian ini juga tinggi prisma, kemudian ini juga tinggi prisma, yang ini juga tinggi prisma. Itu ya anak-anak ya. Oke, kita masuk ke materi. Sebelumnya yang limas dulu. Yang limas adalah luas permukaannya juga sama, jumlahan semua luas sisinya. Kemudian untuk volumenya itu sepertiga dikalikan luas alas kali tinggi prisma. Nah, ini anak-anak harus tahu semuanya. Ya, ingat semuanya anak-anak ya. Oke, kita masuk ke materi. Misalnya nih, sekarang ada bangun seperti ini. Kita diminta untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun gabungan berikut. Nah, kalau kita cermati, ini kan gabungan antara kubus dengan limas segi 4 kan gitu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, anak-anak harus cermat, harus teliti. Bagian kubus itu kan tanpa tutup. Ya, kenapa tanpa tutup? Karena kan ditutup langsung oleh limas ini kan gitu. Kemudian limasnya sendiri juga tanpa alas. Kenapa tanpa alas? Karena dia menyatu dengan kubusnya. Nah, sehingga untuk mencari luas permukaannya, kita cukup mencari luas kubus tanpa tutup, dan untuk yang limasnya tinggal mencari luas sisi tegak limas. Sisi tegak limas itu yang segitiga ini, segitiga FGI, GHI, EHI, dan EFI. Jadi cukup cari 4 luas segitiga itu. Jadi anak-anak ya. Oke, selanjutnya karena ini sebuah kubus, maka ketika di sini 10, maka sini pun juga 10, ya kan? Di sini juga 10 gitu. Oke anak-anak ya. Oke, di sini ini ada kesalahan ya. Seharusnya ini bukan 27 ya anak-anak ya, tapi di sini adalah 22 anak-anak. Ya, 22 cm. Sehingga dari sini sampai sini itu 22 cm. Padahal dari tinggi ini sampai sini itu 10, ya kan? Maka dari sini ke sini berapa? Ya sisanya 22 dikurangi 10 yaitu 12. Sehingga tingginya ini panjangnya adalah 12. Oke, yang pertama kita cari luas kubus tanpa tutup dulu. Luas kubus awalnya kan tadi 6 kali R kali R, ya kan?
Tetapi karena ini tanpa tutup, maka bukan 6, tapi hanya berapa? 5 kali R kali R. 5 dikalikan R-nya berapa anak-anak? Nah, R-nya kan diketahui di situ 10 kali 10. Berapa jadinya? Ini 50 kali 10, 500. Sehingga luas kubus tanpa tutupnya adalah 500. Tinggal ditambahkan luas sisi tegak limas. Luas sisi tegak limas itu bentuknya apa sih anak-anak? Bentuknya adalah segitiga. Kan itu. Maka segitiga itu rumusnya apa? Setengah kali A kali T, kan gitu. Nah, alasnya kan semua diketahui nih. 10. Yang belum diketahui apa? Tinggi segitiganya. Tinggi segitiganya bukan ini ya anak-anak ya. Ini harus ingat. Ini adalah tinggi limas gitu. Sehingga untuk mencari tinggi segitiga, nah kita perlu bantuan ini anak-anak. Nah, kita perlu bantuan ini untuk mencari tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiganya kan ini. Ya kan? Misalnya ini O, di sini N misalnya, sehingga kita pindah ke sini. Sehingga misalnya ini O, ini N, kemudian di sini I. OI kan diketahui 12 itu. Kemudian ON itu kan setengahnya dari 10 ya, berarti kan 5. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras kan berarti ini, karena ini kan siku-siku, ya kan? Maka IM sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, kan gitu. Maka akar dari 144 ditambah 25. Maka akar dari 169 sama dengan 13. Maka panjangnya ini adalah 13. Gitu kan? Ya sudah, sehingga kita ketemu nih. Misalnya kita mencari FGI. Kan gitu. FG kan diketahui 10. Kemudian tingginya segitiga baru saja diketahui 13. Ya kan? Maka luas segitiganya sama dengan, luasnya sama dengan setengah kali 13 dikalikan 10. Kan gitu. Maka tinggal dicoret. Berapa ini? 13 kali 5. Berapa 13 kali 5? 65. Karena ada 4, maka tinggal dikalikan 4. Berapa 65 kali 4 anak-anak? 65 dikali 4, 60 kali 4 itu 240 ya. Dan 5 kali 4 20, sehingga 260 ya kan, sehingga ini 260. Maka luas sisi tegaknya adalah 260. Maka luas gabungannya tinggal disebelahkan. Berapa anak-anak? 760 cm persegi. Nah, seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Kemudian untuk volume gabungannya, berarti kan kita harus menghitung volume kubus, kemudian ditambah volume limas. Di awal tadi sudah dituliskan bahwa volume kubus itu rumusnya adalah R pangkat 3. Kemudian volume limas rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Kan gitu. Maka R pangkat 3 berarti kan 10 pangkat 3 ditambah 1/3 kali luas alas. Itu kan berarti 10 kali 10. 10 kali 10 kali tinggi limasnya adalah 12. Kan gitu. 10 pangkat 3 itu kan berarti 1000 ya anak-anak ya. Kemudian ini kita sederhanakan dapat 4 sehingga ditambah 100 kali 4, 400, sehingga volume gabangannya adalah 1400 cm kubik. Nah, seperti ini. Mudah ya anak-anak ya. Nah, gitu. Lanjut anak-anak pada contoh soal yang kedua. Tentukan luas permukaan dan volume gabungan dari bangun berikut ini. Nah, kalau kita lihat, bangun ini kan terdiri dari balok dan balok ya kan, balok besar dan balok kecil, balok yang bawah dan balok yang atas. Nah, kalau kita cermati, balok yang bawah itu kan sebenarnya tanpa tutup, ini kan nggak ada. Lalu gimana cara menghitungnya? Nah, kalau kita cermati lagi, ukuran tutup yang bolong ini dengan yang ini itu kan sama kan teman-teman? Ya enggak? Artinya kita bisa saja menghitung luas balok bawah itu full. Jadi sama ininya juga. Jadi dianggap ininya juga dihitung. Jadi full rumusnya. Tapi catatannya adalah ketika menghitung luas balok yang bagian atas, kita tidak perlu menghitung bagian tutup yang ini dan yang ini. Ya, nggak perlu. Kalau yang bawah full boleh.
Ya, anggap saja penutupnya yang ini ikut di sini. Tapi untuk balok yang atas tanpa tutup dan tanpa alas, gitu ya. Kenapa? Ya karena sudah terhitung di yang balok yang bawah tadi. Oke ya. Oke, berarti kita tinggal hitung balok bawah. Berapa? 2 kali. P-nya berapa? 18 kali 5 ditambah 18 kali 6 ditambah 5 kali 6, gitu kan? Oke, berapa nih? Silahkan hitung anak-anak. 2 kali 18 kali 5 berapa anak-anak? 18 kali 5 ya, berapa? Ini 90 ya, ditambah 18 kali 6 berapa? 108. Kemudian ditambah 5 kali 6 berapa anak-anak? 30 kan gitu. Sudah tinggal dijumlahkan semuanya. 2 kali 90 tambah 30 tambah 108 berapa? Ini 228. Tinggal kalikan 2 berapa? Tinggal kalikan 2 berapa anak-anak? 456. Sehingga luas balok yang bawah ini adalah berapa ini? 456 ditambah dengan luas balok atas tanpa tutup dan tanpa alas. Karena tanpa tutup dan tanpa alas, berarti kan yang hilang yang mana? Ini kan panjangnya, ini lebar, ini tinggi. Berarti yang hilang kan ini, P kali L-nya kan? Ya kan anak? P kali L-nya. Sehingga P kali L-nya ini yang hilang. Karena nggak itu dihitung. Sehingga tinggal ngitung ini. 2 kali, tinggal ngitung yang ini. Ini dianggap 0, ya kan? P kali T-nya berarti berapa itu? Panjangnya 12 kali tingginya 5 ditambah 6 kali 5 kali 5. Nah gitu. Sehingga 2 kali 0 ditambah 12 kali 5 itu 60 ditambah 25 kan. Nah, sehingga berapa ini? 2 kali. Berapa ini? 60 kali 60 tambah 25 itu berapa? 85 ya anak-anak ya, dikalikan 2 berarti berapa? 170 ya anak ya, 170 cm kubik. Oke gitu anak-anak ya. Oh maaf bentar, untuk yang soal nomor 1 tadi, untuk yang volumenya sudah ya? Sudah ya, oke. Jadi sekarang yang contoh soal nomor 2, ini kan berarti yang luas balok atas kan ketemu 170 ya, tinggal kita jumlahkan anak-anak. 6 tambah 0 itu 6, 5 tambah 7 12, nyimpen 1 berarti 626 cm kubik ya kan. Tuh, ini untuk luas permukaannya. Kemudian bagaimana untuk volumenya anak-anak? Nah, untuk volumenya ya sama sih sebenarnya. Nah, misalnya nih, kita tunggu sini anak ya. Volumenya kan berarti kita menghitung volumenya, volume gabungannya kan berarti volume balok bawah ditambah volume balok atas kan gitu. Volume balok bawah kan rumusnya semua sama kan, P kali L kali T berarti kan 18 kali 5 dikali 6. Yang atas berarti 12 kali 5 kali 5. Yuk coba kita hitung bareng-bareng anak-anak. 18 kali 5 kali 6. 5 kali 6 itu 30 ya. 30 kali 18 itu berapa? Berapa anak-anak? 30 kali 18 540 kalau nggak salah ya. Oke, ditambah 12 kali 5 itu 60, 60 kali 5, 6 kali 5, berarti itu 300. Sehingga volume gabungannya adalah 840 cm kubik. Nah, hanya seperti ini saja anak-anak.
Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Sebuah tenda berbentuk seperti pada gambar di samping. Berapakah luas kain yang digunakan untuk membuat sebuah tenda seperti itu? Nah, bila alasnya berbentuk persegi. Nah, ini persegi ya, Nana. Sudah ada keterangannya bahwa ini bentuknya adalah sebuah persegi. Maka ini 4, sini juga 4, ya kan? Ini jelas nggak anak-anak? Ini tingginya itu 2 ya. Ini tingginya itu 2, kemudian yang ini 3. Tinggi bagian tenda berbentuk prisma. Nah, ini kan prisma. Loh, kok ini prisma bukan kubus ya kan? Ini prisma persegi, ya kan? Prisma persegi itu kan sama dengan kubus. Tingginya adalah 2. Kemudian tinggi sisi tegaknya. Sisi tegak itu kan berarti yang segitiga ini. Sisi tegaknya tingginya adalah 3 meter. Yang ditanyakan adalah luas kain minimal. Ketika ditanyakan luas kain minimal, maka bukan lain yang harus kita cari adalah luas gabungan antara prisma dan sisi tegak limasnya. Ingat, tanpa tutup prisma dan alas limas. Kenapa? Ya karena kainnya kan nggak sampai dalam, kainnya hanya di luar saja ini, sehingga tengah kan bolong. Nah, sehingga ini luas prismanya atau luas kubusnya tanpa tutup. Ya kan? Sebaliknya tanpa tutup. Nah, karena tanpa tutup, maka mana yang hilang anak-anak? Ya, mana yang hilang? Yang hilang tentu P kali L-nya ini kan hilang. Hilang 1, ya kan? Maka yang ini nanti tidak ikut dikalikan 2, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. P kali L ditambah 2 kali, nah baru ini P kali T ditambah L kali T. Karena P kali L-nya hanya 1, yaitu hanya yang untuk, kalau tenda itu kan bagian bawah juga tanpa kain ya anak-anak ya. Tanpa kain kan berarti ini, kalau tanpa kain berarti memang tidak ada P kali L-nya semuanya ini. Nah, ini dihilangkan semuanya. Karena tutupnya nggak ada, alasnya pun juga nggak ada. Kan gitu, biasanya tenda kan bawahnya tikar ya, bukan kain. Sehingga P kali L-nya hilang semua. Ya sudah, malah lebih enak ini, tinggal kita hitung. Sehingga tinggal 2 dikalikan P-nya berapa ini anak? Panjangnya kan 4 ya kan, kali tingginya kan 2 ditambah L-nya itu 4, tingginya 2. Tinggal kita hitung anak-anak. 2 kali 8 tambah 8 ya. 8 tambah 8. Sehingga 2 kali 16 sama dengan 32. Sehingga luas prismanya ini adalah 32 meter persegi. Ditambah luas sisi tegaknya. Luas sisi tegaknya kan bentuknya segitiga tuh. Dimana tingginya itu diketahui berapa di situ? Tingginya diketahui 3, kemudian alasnya diketahui 4. Sehingga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Karena segitiganya ada 4, maka tinggal dikalikan 4. Kan gitu. Kan semua ukurannya sama segitiganya, ya kan? Karena sebelah sini alasnya 4, sebelah sini juga alasnya 4. Sebelah sini, ya kan, alasnya 4, sebelah sini juga alasnya, yang sebelah sini alasnya juga 4. Sehingga tinggal setengah kali alasnya 4, tingginya 3, kemudian dikalikan 4. Dicoret dapat 2, 6 kali 4, 24. Kan gitu. Sehingga ini untuk luas sisi tegaknya. Luas sisi tegaknya. Sehingga luas sisi tegaknya ketemu 24 meter persegi. Sehingga luas kain minimal yang diperlukan untuk menutup atau untuk membuat tenda tersebut berapa ya, tinggal disebelahkan. 32 ditambah 24 berapa ini? 56 meter persegi. Ketemu dah anak-anak. Itu caranya. Jadi anak-anak ya, sebenarnya banyak sekali anak-anak jenis-jenis soal untuk luas bangun datar gabungan. Ada macam-macam sebenarnya. Ya, sehingga tidak mungkin kita bahas semua dalam video ini. Nah, untuk itu silakan anak bereksplor sendiri, mencari jenis-jenis soal yang lain, tapi pada intinya sama. Pada intinya adalah kalau luas gabungan berarti kita harus menjumlahkan luas dari masing-masing bangun tersebut, gitu.
ya. Untuk yang model-model tutupnya nggak ada, alasnya nggak ada seperti ini, nah kita juga harus jeli ya gitu ya, harus jeli mana yang nggak ada, berarti kalau tidak ada berarti tidak diikutkan dihitung gitu ya Nana ya. Oke, mungkin pada video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Untuk bangun ruang isi datar masih ada akan satu pembahasan lagi, artinya nanti akan ada satu video lagi yang terkait dengan diagonal ruang dan diagonal bidang pada kubus dan balok. Mungkin pada video pembelajaran kali ini banyak salah dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.